Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah setengah bulan koma, akhirnya Xiaoyan berangsur pulih. Saat Xiaoyan mengeluarkan hati es, Bingxin memintanya untuk ia makan, agar ia bisa tumbuh menjadi dewasa. Tetapi saat Bingxin memakannya, dia merasakan rasa sakit dan menjatuhkan diri ke sungai. Seketika sungai dan Bingxin menjadi membeku. Setengah tahun berlalu. Akhirnya Xiaoyan berkomunikasi dengan Xun-Er melalui giok jiwa. "Xun-Er, katakan padaku apa yang terjadi," ucap Xiaoyan cemas. Jiwa sisa Xun-Er berdiri kosong di udara dan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Xiaoyan." Mendengar teriakan Xun-Er, Xiaoyan merasakan kesedihan di hatinya dan bertanya dengan penuh semangat, "Katakan padaku apa yang terjadi." Xun-Er menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan lemah, "Aku tidak tahu." "Bawa aku ke sana," ucap Xiaoyan tegas. Xun-Er mengangguk dan berubah menjadi aliran cahaya memasuki giok jiwa. Bagaimanapun, dia hanyalah secercah jiwa yang tersisa dan tidak bisa meninggalkan giok jiwa terlalu lama. Xiaoyan melihat kembali sungai yang membeku. Ketika Xiaoyan akan pergi, tiba-tiba sungai itu retak. Untuk sesaat, retakan itu seperti jaring laba-laba. Boom! Sungai itu tiba-tiba meledak dan muncul seorang gadis yang cantik tersenyum pada Xiaoyan. Gadis itu mendekati Xiaoyan dan bersenandung lembut. "Kakak Yen, apakah kamu akan meninggalkanku lagi?" "Apakah kamu Bingxin?" Xiaoyan tampak tidak percaya. Tetapi setelah setengah tahun, Bingxin banyak berubah. Perubahan besar telah terjadi pada sosok dan penampilannya. "Saudara Yen, kamu tak mengenalku hanya dalam setengah tahun." Bingxin tersenyum. "Ikuti aku." Xiaoyan sangat ingin mengetahui apa yang terjadi pada Xun-Er dan segera mengambil tangan kecil Bingxin dan bergegas ke langit bersamanya. Ketika dia terbang, napas suram segera menerpa wajahnya dan bahkan seseorang dengan kekuatan tingkat tinggi seperti Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Di dunia ini, kabutnya bergulung seperti hantu dan napas kematian sangat kuat. Api hantu hijau dan samar di kejauhan perlahan melayang di udara seperti hantu. Melihat ini, Bingxin ketakutan, berteriak dan membenamkan kepalanya di lengan Xiaoyan. Xiaoyan juga menarik napas. Tempat ini memberinya perasaan aneh, misterius, menakutkan dan berbahaya. Xiaoyan memastikan bahwa dunia baru ini adalah dunia yang diarahkan Xun-Er. Tetapi dunia ini membuatnya merasa tidak nyaman. "Bingxin, kamu tunggu di sini. Aku akan segera kembali setelah masuk." Xiaoyan berbisik ke arah Bingxin. "Kakak Yen, aku ingin masuk bersamamu." Bingxin memaksa. "Di dalam sangat menakutkan. Bukankah kamu takut?" ucap Xiaoyan lembut. "Selama aku bersamamu, aku tidak akan pernah takut." Suara lembut Bingxin terdengar. Perasaan hangat muncul di hati Xiaoyan. Dia segera meraih pinggang Bingxin dan berkata, "Baiklah, ayo kita masuk." Mereka memasuki dunia yang redup sedikit mengerikan dan hampir tidak ada suara yang terdengar. Tempat ini seperti zona mati. Menurut instruksi Xun-Er, giok jiwa memang ditemukan di daerah ini. Tapi tidak ada seorang pun di sini. Bagaimana mungkin seseorang mengambil sepotong giok jiwa itu secara kebetulan? Xiaoyan melihat ke kejauhan. Dia menemukan ada lubang yang sangat besar di bawahnya. Seolah-olah
Lubang besar itu adalah binatang buas, menelan semua kehidupan yang masuk kapan saja. Giok jiwa Shun-er hilang di sini. Mungkinkah Shun-er? Meskipun Xiaoyan tidak percaya, faktanya jelas ada di depan matanya dan sangat mungkin bahwa Shun-er telah jatuh dalam lubang yang besar ini, menghilang di antara langit dan bumi selamanya. Shun-er sudah mati. Tidak mungkin. Itu tidak benar. Xiaoyan seperti orang gila dan dia tidak percaya pada fakta di depannya. Melihat keadaan Xiaoyan, Bingxin di sampingnya sedikit ketakutan dan berbisik, "Kakak Yen, sejak Shun-er jatuh, apakah Sailin, Guyuan dan Jukun semuanya mengalami kecelakaan?" Seharusnya dia berpikir bahwa dengan kekuatan Kaisar Dou nomor 1 di menua Daoqi, dia hampir jatuh ke tanah. Jadi, jatuhnya Shun-er dan yang lainnya bukan tidak mungkin. Hati Xiaoyan putus asa. 5 Kaisar Dou datang ke benua Qi asal, tetapi sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dan kekuatannya jatuh ke Dahuang. Sedih, penuh kebencian, benci luar biasa, dan gelombang kemarahan tersulut di hati Xiaoyan. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Siapa yang membunuh mereka? Siapa itu? Aku ingin melawan mereka. Xiaoyan meraung keras ke langit. Aku harus turun ke bawah untuk mencari tahu. Shun-er tidak mati. Dia hanya terjebak. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada secercah harapan di hatinya. Bingxin, kamu tunggu aku di sini. Aku akan turun dan melihat-lihat. Dia berkata ringan kepada Bingxin di belakangnya. Kakak Yen, aku ingin turun bersamamu, kata Bingxin tegas. Tunggu aku di sini. Ekspresi Xiaoyan sangat serius dan dia berteriak keras. Kenapa kamu memarahiku? Bingxin cemberut dan memprotes. Xiaoyan juga merasa bahwa nada tadi terlalu keras. Xiaoyan berjalan di samping Bingxin dan menggambar lingkaran dengan dia di pusatnya. Dia dengan lembut berkata, Bingxin, patuhlah, tetap di lingkaran ini. Selama kamu tidak keluar dari lingkaran ini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Mendengar ini, Bingxin mengangguk dan patuh. Xiaoyan berbalik dan berjalan menuju lubang raksasa. Api biru muda tiba-tiba muncul dari lingkaran yang ditarik Xiaoyan melindungi Bingxin seperti dinding api. Xiaoyan berjalan perlahan menuju lubang raksasa. Anak muda, suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar samar. Siapa itu? Wajah Xiaoyan dingin dan rasa dingin naik dari punggungnya. Kapan orang ini datang? Tidak ada perbedaan di antara kita. Suara yang tiba-tiba itu membuat wajah Xiaoyan dingin. Seorang pria parubaya muncul tiba-tiba di depan Xiaoyan. Pria parubaya itu mengenakan linen Xian biasa. Doujong, hati Xiaoyan tergerak, dan setidaknya mereka yang kuat di atas Doujong yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ucap Xiaoyan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil tindakan terhadapmu. Setelah mendengar ini, Xiaoyan bersenandung berat, tidak mengomentari apa yang dikatakan pria parubaya itu. Anak muda, mengapa kamu ingin mati? Ucap pria parubaya itu. Mencari kematian. Xiaoyan sesaat terkejut. Tidak, aku hanya ingin turun dan melihat-lihat. Bukankah ini mencari kematian? Pria parubaya itu tersenyum, ekspresinya serius dan otentik. Banyak orang kuat yang ingin tahu tentang tempat ini, dan memasuki lubang besar ini tak pernah kembali. Shun-er jatuh ke dalam lubang besar. Menurut pria parubaya itu, Shun-er tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tahukah kamu tempat apa ini? Tanya pria parubaya itu. Memangnya apa tempat ini? Xiaoyan bertanya. Ini bukan tempat untuk bicara. Jika kamu ingin tahu jawabannya, ikuti aku. Kemudian Xiaoyan mengikuti pria itu. Mereka bertiga terbang ke timur.
keluar dari dunia yang suram. Mereka melihat benteng berbahaya dari kejauhan, dan di belakang benteng ada sebuah kota. Mereka berjalan menuju kota, memasuki barak. Semua orang memberi hormat kepada pria parubaya itu dengan hormat. "Apakah kamu merasa penasaran dengan identitasku?" tanya pria parubaya itu. Xiaoyan mengangguk. "Aku adalah Raja Haotian dari Kekaisaran Teng, dan namaku adalah Teng Haotian." Pria parubaya itu menjawab dengan ringan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar itu. Pria itu ternyata satu dari 4 raja surgawi dari dinasti Teng. "Kamu belum memberitahuku apa sebenarnya tempat itu?" Xiaoyan bertanya. "Tempat itu disebut domain hantu," Tang Haotian menjawab dengan jujur. "Alam hantu?" Xiaoyan terkejut. Apa sebenarnya itu? Tidak ada yang tahu, karena siapapun yang masuk tidak akan pernah bisa kembali. Tapi konon ada banyak makhluk andit yang hidup di dalamnya. Mayat hidup. Xiaoyan terkejut. Tang Haotian mengajak Xiaoyan bekerja sama untuk memasuki alam hantu. "Apa yang kamu lakukan di alam hantu?" tanya Xiaoyan. "Domain hantu telah bermusuhan dengan Kekaisaran Teng selama ratusan tahun," jawab Tang Haotian. Xiaoyan tidak sepenuhnya percaya kata-kata Tang Haotian. Tetapi karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, mereka dapat bekerja sama untuk sementara. Xiaoyan untuk sementara tinggal di barak untuk mempersiapkan perjalanan ke alam hantu. Selain Xiaoyan, ada 9 orang lainnya, yaitu Wu Tian, Jade Shura, Juexing, Long Jingxuan, dan 5 pemuda lainnya yang kuat, yaitu Zhou Ping, Zhu Gepeng, Luo Zheng, Liu Shan, dan Tang Chuan. 9 orang semuanya adalah pemimpin generasi muda di daratan ini. Tetapi ketika Tang Haotian memperkenalkan Xiaoyan, beberapa dari mereka sudah menunjukkan penghinaan. Xiaoyan tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki pengalaman hidup, dan kekuatannya sendiri tidak terlalu tinggi. "Kali ini kami mengirim total 100 pria kuat di atas Dahuang dan 20.000 pria kuat. Setiap kelompok 10 orang akan memimpin 2.000 pria kuat. Setelah memasuki domain hantu, jaga jarak 2 mil antara kelompok. Tang Haotian memutuskan untuk menjadikan kalian 10 anak muda sebagai sebuah kelompok. Bagaimana menurut kalian?" "Aku keberatan. Aku tidak ingin Xiaoyan bersama kita," ucap Zhu Gepeng. Melirik Xiaoyan dengan jijik. Wajah Zhu Gepeng sombong, tapi ekspresi Xiaoyan tetap tidak berubah dan dia sepertinya tidak marah. Zhu Gepeng tersenyum arogan. "Jika kau ingin kami menerimamu, kau harus tunjukkan kemampuanmu terlebih dahulu." "Baiklah, sesuai keinginanmu," ucap Xiaoyan. Tang Haotian menyetujui keinginan mereka. "Kita akan pergi keluar dan menonton pertarunganmu." "Mari kita mulai," ucap Zhu Gepeng ringan dengan ekspresi jijik. Badai berputar dengan kecepatan tinggi. Suara angin menjerit. Para prajurit di dekatnya semua terbang menjauh dalam sekejap. Sebuah garis putus. Pilar angin besar jang-jang terbentuk di udara, seperti pilar di langit. Dou Huang puncak. Wu Tian dan yang lainnya melihat sekilas tingkat Zhu Gepeng, dan mereka memandang Xiaoyan dengan simpati yang dalam. Xiaoyan melirik Zhu Gepeng di tengah badai, membuka tangan kanannya, dan nyala api biru muda muncul dari telapak tangannya. Saat api cian muncul, semua orang yang hadir terkejut. Api cian di tangan Xiaoyan membuat mereka merasakan sedikit bahaya. Telapak tangan Xiaoyan dengan ringan melemparkan api biru, dan api biru dengan cepat meluas. Dengan jentikan jarinya, api cian yang kuat menyapu seperti badai, pergi dan mati. Pada saat yang sama,
Ju Gepeng berteriak, ekspresi mengerikan muncul di wajahnya, dan pilar besar pasir angin menyapu. Pilar besar debu pasir menggulung asap yang mengepul seperti binatang buas, bergegas menuju Xiaoyan. Api Xian menyapu langit dan bumi. Meskipun auranya tidak sebesar pilar angin debu pasir, tetapi energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Dan pada saat itu, badai pasir dan api Xian bertabrakan. Boom! Api Xian menyapu langit dan langit penuh dengan api. Api yang mengamuk membakar langit dan bumi. Langit menjadi lautan api hanya dalam waktu singkat. Tinju putih tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan dan menghantam di punggung Xiaoyan. Melihat adegan ini, Tang Haotian dan 8 pemuda yang kuat menggelengkan kepala dengan sedih. Semua berpikir, sepertinya pertempuran sudah berakhir. Sayangnya, jika Xiaoyan tidak mati, dia akan terluka parah. Ada guntur rendah di udara. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba muncul di udara. Ternyata yang ditembus Ju Gepeng barusan hanyalah bayangan dari Xiaoyan. Ekspresi Ju Gepeng berubah dan rasa dingin muncul dari punggungnya. Menghadapi kecepatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan, semua orang terkejut. Dan sebuah pikiran terdengar di benak semua orang. Kecepatan yang mengerikan. Ju Gepeng mengeluarkan raungan rendah. Dan senapan angin besar terbentuk dengan cepat di tangannya. Senapan angin besar menembak Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Sudah waktunya untukku, Xiaoyan berteriak pelan. Dan api Xian keluar dari tubuhnya. Segera membungkus seluruh tubuhnya. Ju Gepeng terkejut dan seluruh tubuhnya naik ke langit. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari telinga Ju Gepeng. Kamu kalah. Xiaoyan tersenyum dan mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Nyala api di tangan kanannya dengan kejam memukul Ju Gepeng kembali. Mata Ju Gepeng menunjukkan ekspresi kesakitan. Tubuh Ju Gepeng terhempas ke tanah dan membuat lubang besar. Xiaoyan berdiri di kehampaan. Bahkan dia tidak melihat Ju Gepeng. Matanya beralih ke 8 pemuda yang sedang menonton pertempuran di kejauhan. 2 cahaya ilahi yang keras melesat ke matanya. Dan dia berteriak, siapa lagi yang berpikir bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kalian? Tolong berdiri. Aku Xiaoyan akan melawannya. Ju Gepeng memanjat dari lubang besar dan menatap Xiaoyan. Kilatan kebencian melintas di dalam dirinya. Lalu Xiaoyan turun dari langit. Para prajurit bersorak menyambut Xiaoyan. Melewati kerumunan, Xiaoyan datang dengan tenang berjalan menuju Tang Haotian dan yang lainnya. Bing Xin menyambutnya dan bergegas menghampiri Xiaoyan. Tang Haotian berkata kepada semua orang, ayo kita kembali ke camp untuk beristirahat. Kita akan pergi besok pagi dan memasuki domain hantu. Mendengar ini, semua orang bubar. Xiaoyan memimpin Bing Xin dan berjalan menuju camp. Xiaoyan duduk di tepi tempat tidur, beristirahat dan memikirkan beberapa pertanyaan. Besok akan memasuki alam hantu. Tidak mungkin aku membawa Bing Xin ke sana, karena di sana sangat berbahaya. Setelah berpikir berulang kali, Xiaoyan memutuskan untuk meninggalkan Bing Xin dan menitipkannya ke penduduk. Lalu, Xiaoyan terbang keluar dari barak bersama Bing Xin. Para prajurit di camp melihatnya secara alami, tetapi mereka tidak menghentikannya dan membiarkan Xiaoyan pergi. Mereka terbang ke arah timur. Tidak lama setelah terbang, mereka berdua mendarat di jalur gunung di luar kota Haotian. Di kejauhan, ada desa pegunungan kecil dengan hanya 30 rumah. Ladang pertanian kecil tersebar dan orang-orang bekerja dengan gembira di ladang. Bing Xin, apakah menurutmu tempat ini indah? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Ya, tempat ini indah.
Bingsin tidak merasa terlalu bersemangat, tetapi menjawab dengan enteng. Bingsin, kamu akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, tapi tidak bersamaku, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan itu, Bingsin merasa sedih dan menangis. Aku akan kembali menjemputmu setelah pulang dari domain hantu, ucap Xiaoyan. Keduanya memasuki desa dan menemukan rumah pasangan tua di desa. Pasangan tua tidak memiliki anak. Mendengar bahwa mereka ingin menitipkan Bingsin di rumah mereka, pasangan tua dengan senang hati menerimanya. Xiaoyan meninggalkan cukup banyak koin emas untuk pasangan itu dan Bingsin, kemudian berjalan keluar dari desa. Bingsin berdiri di pintu masuk. Dengan sedih, dia berteriak, "Saudara Yan, cepat kembali, jangan terlalu lama meninggalkanku." Xiaoyan melayang ke langit dan terbang kembali menuju barak. Begitu dia kembali ke camp, Xiaoyan mulai berlatih. Perjalanan ke alam hantu ini sangat berbahaya dan hanya kekuatan tirani yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ketika cahaya fajar menyinari camp, semua orang bergegas ke alun-alun. 9 pria muda yang kuat telah tiba di alun-alun. Dan ada banyak prajurit di samping Tang Haotian. Tang Haotian berteriak, "Pergi!" Sekelompok sosok terbang tinggi ke langit menutupi langit untuk sementara waktu. Dan awan hitam besar terbentuk di langit. Semua orang terbang ke arah domain hantu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.